Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu kembali dalam program Biro LG, Bimbingan Rohani Lingga. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bersama-sama saling berbagi, saling menasihati melalui biro ini. Saya sebagai saudara yang mengasihi saudara-saudara sekalian ingin untuk membimbing bersama-sama kita bagaimana supaya lepas dari hukuman. Ini bagian yang kelima atau bagian yang terakhir dengan tema ini. Kita pasti tidak mau dihukum. Anak kecil saja tidak mau dihukum. Tentu orang dewasa pasti berpikir dia tidak mau untuk dihukum. Tapi mau tidak mau kadang-kadang hukuman itu harus ditimpakan. Catat bahwa manusia yang berdosa pasti akan menerima upahnya. Upah dosa ialah maut. Dan semua orang akan dihukum, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Hukuman Tuhan itu sedang berlangsung hari ini. Dan bentuk-bentuk hukuman itu berbeda-beda. Yang kita bicarakan hari ini ialah bagaimana supaya kita lepas dari hukuman yang akan datang. Ada satu jalan keluar untuk kita bebas dari hukuman yang akan datang. Hal ini jarang dan mungkin orang nggak tahu sama sekali. Jikalau orang nanti akan mati, lalu mereka kemana? Adakah jaminan bagi kita bahwa orang itu tidak dihukum? Mari kita berpikir sejenak sebelum kita meneruskan pembicaraan. Tapi ini harus apakah saudara yakin tidak dihukum lagi? Apakah saudara sudah memiliki jaminan itu? Alkitab mencatat bahwa semua orang yang mati akan menghadap Sang Pencipta. Dan mereka akan diperhadapkan kepada penghakiman. Ketika dihakimi, mereka akan dibinasakan. Hukuman kekal akan menanti mereka. Hukuman yang membuat kita hari ini tidak bisa tenang, tidak bisa mengalami damai sejahtera. Ya, itu hukuman yang kekal. Dari firman Tuhan tentang bagaimana supaya lepas dari hukuman yang akan datang ini. Saya ambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-20. Saya bacakan 2 ayat dalam bahagian ini. Wahyu pasal 20 ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan. Hukuman yang kekal yang ditimpakan kepada manusia disebut namanya lautan api, atau sering disebut sebagai kematian yang kedua. Lautan api, lautan saja mematikan, apalagi api. Nah, ini hukuman yang kekal itu, hukuman yang terakhir, di mana manusia akan masuk ke dalam lautan api itu. Sering kita membayangkan lautan api itu adalah neraka. Neraka yang begitu mengerikan. Saya nggak perlu jelaskan seperti apa, tapi yang jelas ini disebut kematian yang kedua. Kematian yang pertama
sudah kita lihat ada banyak orang yang mati. Mengapa kita banyak menangis ketika orang itu mati? Karena kita tahu ia kena hukuman. Hukuman yang diberikan kepada manusia adalah kematian. Kematian yang pertama ketika kita meninggalkan dunia ini. Tapi ada kematian yang kedua ketika kita masuk ke dalam lautan api itu. Lautan api yang penuh dengan penderitaan. Di sana penuh dengan ketak gigi. Tapi ada satu kabar baik untuk kita. Tuhan sebenarnya sudah berikan jalan keluar, kunci, supaya kita tidak dihukum dalam kematian yang kedua. Tuhan sudah memberikan sebuah jalan melalui Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi bagaimana kita menjamin itu? Bagaimana kita yakin dengan hal itu? Iman kita perlu bukti. Di dalam Alkitab dijelaskan, kehidupan kekal itu sudah diberikan. Dan kita diberikan jaminan akan memperoleh seluruhnya janji-janji itu. Sebab itu bagi orang yang percaya dan menerima Yesus, ia tidak lagi dihukum. Ini jalan keluar yang Allah berikan. Lalu bagaimana mungkin Allah bisa mengingat sebanyak itu? Dan bagaimana mungkin Allah bisa memegang perkataannya itu? Di surga atau di hadapan Allah ada satu kitab namanya kitab kehidupan. Dalam ayat yang 15 tadi sudah kita baca. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ada di sana kitab kehidupan. Kitab orang-orang yang sudah menerima kehidupan yang kekal. Kitab orang-orang yang sudah menerima Yesus dan beroleh hidup yang kekal itu sudah dicatat. Jadi saudara kalau sudah terima Yesus, saudara sudah dicatat namanya di surga. Namanya kitab kehidupan. Kitab orang yang beroleh hidup. Jadi pada waktu penghukuman nanti tiba, kita nggak lagi dihukum. Tapi kalau nggak ada namanya di sana, makanya dipastikan, sudahkah nama saudara dicatat dalam kitab kehidupan itu? Bagaimana caranya? Tentu pada waktu kita datang kepada Yesus, kita menerima Yesus, dan Allah sendiri menyuruh malaikat untuk mencatat nama kita ini. Sudah dijanjikan oleh Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh yang kekal. Begitu kita percaya, menerima, menjadi anak, sudah dicatat. Nama saudara nggak mungkin salah. Tuhan sudah menjamin kita tidak akan dihukum lagi. Di dalam ayat yang ke-12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi memang betul ada kitab itu. Jadi bagaimana supaya kita lepas dari hukuman yang kekal ini? Ya pastikan dulu namanya sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Saudara, kitab kehidupan adalah kitab Allah, bukunya Tuhan. Semua catatan tentang kehidupan kita, orang sudah dicatat. Saya tidak tahu kalau nama-nama orang yang belum beroleh hidup dicatat atau tidak. Menurut saya nggak dicatat itu, nggak diperhatikan Tuhan itu. Jadi kalau saudara-saudara hari ini nggak percaya Tuhan, nggak menerima hidup itu, ya nggak diperhatikan Tuhan lah. Saya berani meyakini hal itu. Karena pada waktu kita berdoa, pada waktu kita berharap, Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak dengarkan. Pada waktu penghakiman tiba, kita nggak dibela oleh Dia.
orang sudah menerima, doa kita dijawab. Harapan kita dipenuhi Tuhan. Tuhan menghiburkan tak kala kita berduka. Kematian bisa kita lewati. Inilah janji Allah. Inilah yang meyakini kita hari ini. Kita bisa bebas dari hukuman itu. Apakah saudara yakin hari ini namanya sudah dicatat? Kalau sudah, berarti saudara termasuk orang yang dibebaskan dari hukuman ini. Berarti saudara akan masuk ke dalam kerajaan surga itu. Ini firman. Saya berani mengatakan demikian karena firman Tuhan yang mengatakan demikian. Saya percaya. Dan nama saya sudah dicatat. Dan saya akan dilepaskan dari hukuman itu. Tertulis di dalam kitab kehidupan itulah yang akan dihukum. Dibuang ke dalam lautan api itu. Jadi tunggu apa lagi? Kita belum tahu kapan kita mati yang pertama. Bisa gara-gara COVID ini kita lebih cepat mati. Bisa karena cuaca, karena perjalanan kita, atau apapun yang kita harapkan. Kesempatan kita untuk menuliskan nama kita dalam kitab kehidupan kita adalah pada waktu kita masih ada di dunia. Sebelum kita mengalami kematian yang pertama. Maka itu kita perlu satu keputusan hidup ini untuk datang kepada Yesus dan menerima Dia dan memastikan nama kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Orang-orang yang beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah saudara kalau saudara mau beroleh hidup yang kekal. Saudara tidak akan dihukum lagi. Hukuman Allah pasti terjadi. Hukuman yang kekal pasti akan terjadi. Tapi saudara dan saya hari ini bisa lepas dari hukuman itu. Kalau nama kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus. Oke? Kalau ada pertanyaan saudara atau ada yang ingin dibagikan, silakan hubungi kami di nomor ini. Boleh juga hubungi di nomor 0821 7901 2433. Kita bisa berdiskusi dan kita bisa bercerita lebih lama lagi. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.